Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Maharani Ikaning Tias, SE MAB. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Indah Sofia dengan NPM akhir 066, Andra Maya Kusuma dengan NPM akhir 080, Sekar Harum dengan NPM akhir 106, Restiatin dengan NPM akhir 220, Firda Fitria dengan NPM akhir 244, Naura Husnina dengan NPM akhir 319. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis sumber-sumber penggunaan modal. Yang pertama ada pentingnya analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber penggunaan dana merupakan alat analisa yang digunakan untuk mengetahui bagaimana dana tersebut didapat dan untuk apa dana tersebut digunakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana dana tersebut akan digunakan atau akan dibelanjakan. Lalu ada laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dari tahun ke tahun bisa dimanfaatkan untuk mengetahui aliran dana, yakni dari mana dana tersebut diperoleh dan untuk apa dana tersebut digunakan. Nah, laporan ini biasanya disebut dengan laporan sumber-sumber dan penggunaan dana. Nah, jika kita membandingkan laporan keuangan dari suatu perusahaan 2 tahun berturut-turut, maka kita akan dapat atau bisa mendeteksi aliran dana tersebut. Penggunaan dana ini dapat diartikan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada dana dalam arti kas, yaitu menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas dalam periode tertentu atau periode yang bersangkutan. Penggunaan kas disusun untuk menunjukkan dari mana sumber kas dan penggunaannya. Laporan perubahan kas dapat digunakan untuk menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada dan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas di masa mendatang atau di masa depan. Dana yang akan dianalisis nantinya akan dalam bentuk atau dalam pengertian kas. Dalam menyusun laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian kas, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun laporan perubahan neraca dan memisahkan elemen yang memperbesar kas dan memperkecil kas. Yang kedua yaitu mengelompokkan elemen yang ada dalam laporan laba rugi ke dalam golongan yang memperbesar kas dan memperkecil kas. Dan yang ketiga yaitu menyusun laporan sumber dan penggunaan dana dengan mengadakan konsolidasi dari semua informasi ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Dari laporan perubahan neraca dan laporan laba rugi, elemen yang memperbesar kas adalah yang pertama berkurangnya aktiva lancar. Seperti jika ada persediaan yang berkurang, berarti ada persediaan yang terjual, sehingga kas bertambah. Yang kedua yaitu berkurangnya aktiva tetap. Seperti jika ada kendaraan atau mesin yang berkurang, berarti ada yang dijual, dan hasil penjualan tersebut dapat memperbesar kas. Yang ketiga yaitu bertambahnya setiap jenis hutang. Seperti jika hutang bank maupun hutang dagang bertambah, maka jumlah kas perusahaan akan bertambah. Yang keempat yaitu bertambahnya modal. Apabila perusahaan menambah atau memperbesar modal, maka akan ada penerimaan dana oleh perusahaan, sehingga jumlah kas akan bertambah. Yang kelima yaitu adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Laba yang didapatkan perusahaan merupakan aliran kas masuk bagi perusahaan, terutama laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Maka laba yang didapatkan akan menambah jumlah kas. Sedangkan laporan perubahan neraca dan laporan laba rugi, elemen yang memperkecil kas adalah yang pertama bertambahnya aktiva lancar. Hal ini dapat terjadi karena pembelian barang, dan pembelian barang membutuhkan dana dari kas, sehingga kas akan berkurang. Yang kedua yaitu bertambahnya aktiva tetap. Hal ini dapat terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap, dan pembelian tersebut membutuhkan dana dari kas, sehingga kas akan berkurang. Yang ketiga yaitu berkurangnya hutang. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan telah melunasinya. Untuk membayar hutang diperlukan dana dari kas, sehingga kas akan berkurang. Yang keempat yaitu berkurangnya modal. Hal ini dapat terjadi karena pemilik perusahaan mengambil kembali atau mengurangi modal yang tertanam, sehingga kas akan berkurang. Yang kelima yaitu pembayaran cash dividend. Pembayaran cash dividend kepada pemilik saham membutuhkan uang tunai, sehingga pembayaran tersebut akan memperkecil jumlah kas.
Yang keenam yaitu kerugian operasi perusahaan. Timbulnya kerugian selama periode tertentu dapat disertai dengan bertambahnya hutang. Maka kerugian tersebut harus ditutupi dengan dana dari kas, sehingga akan memperkecil jumlah kas. Dana dalam arti modal kerja. Dana dalam artian modal kerja adalah setiap ada penambahan dana akan menambah modal kerja. Demikian pula bila ada penggunaan dana dianggap akan mengurangi modal kerja. Modal kerja dalam hal ini merupakan modal kerja neto, yaitu selisih antar aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Penggunaan modal kerja yaitu menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Karena modal kerja yang digunakan modal kerja neto, maka perubahan elemen-elemen modal kerja tidak akan mempengaruhi besarnya modal kerja. Contohnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Aktiva lancar, kas sebesar Rp400.000, piutang sebesar Rp600.000, inventory sebesar Rp1.200.000, jumlah aktiva sebesar Rp2.200.000, hutang lancar, hutang dagang sebesar Rp700.000, hutang wesel sebesar Rp400.000, modal kerja sebesar Rp1.100.000, jumlah hutang dan modal sebesar Rp2.200.000. Dari contoh di atas, besarnya modal kerja adalah Rp2.200.000 dikurangi Rp1.100.000 sama dengan Rp1.100.000. Misalnya ada hutang dibayar Rp200.000, akibatnya hutang dagang menjadi Rp500.000 dan kas menjadi Rp200.000. Maka modal kerjanya menjadi aktiva lancar, kas sebesar Rp200.000, piutang sebesar Rp600.000, inventory sebesar Rp1.200.000, jumlah aktiva sebesar Rp2 juta, hutang lancar, hutang dagang sebesar Rp500.000, hutang wesel sebesar Rp400.000, modal kerja sebesar Rp1.100.000, jumlah hutang dan modal sebesar Rp2 juta. Dengan demikian, dari contoh di atas tampak bahwa modal kerja tidak berubah karena adanya perubahan elemen modal kerja. Berikut adalah elemen yang memperbesar kas, yaitu yang pertama ada berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal, keuntungan, dan operasi perusahaan, lalu yang terakhir ada penyusutan. Lalu ada juga elemen yang memperkecil kas, yaitu bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya hutang jangka panjang, berkurangnya modal, pembayaran kas dividen, dan yang terakhir adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Contoh soal, PT Al-Hikmah ingin mengetahui perkembangan usahanya dengan melihat perubahan sumber dan penggunaan dananya. Berikut ini data yang dipunyai oleh perusahaan untuk mendukung analisisnya. Laba yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar 47 juta dan dividen pada tahun 2014 sebesar 31 juta. Pada tabel Al-Hikmah neraca 31 Desember 2013 dan 2014 di samping diperoleh total aktiva pada 31 Desember 2013 sebesar 402.000 dan pada tanggal 31 Desember 2014 diperoleh sebesar 429.000. Selanjutnya, total hutang dan modal pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 402.000 dan pada tanggal 31 Desember 2014 diperoleh 429.000. Diminta membuat analisis sumber dan penggunaan dana dalam arti kas dan modal kerja. Penyelesaian A. Dana dalam arti kas. Pada tabel PT Al-Hikmah laporan perubahan neraca diperoleh total aktiva pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 402.000 dan pada tanggal 31 Desember 2014 diperoleh sebesar 429.000. Selanjutnya, total hutang dan modal kerja pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 402.000 dan pada tanggal 31 Desember 2014 diperoleh sebesar 429.000. Selanjutnya, untuk total perubahan sumbernya sebesar 69.800 dan untuk total perubahan penggunaannya sebesar 69.800.
Sedangkan dari laporan laba rugi diperoleh laba sebesar 47 juta dan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen sebesar 31 juta. Kemudian terdapat laba yang ditahan sebesar 16 juta. Nah, setelah apa yang sudah dijelaskan rekan saya tadi, dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan dana pada PT Al-Hikmah periode 31 Desember 2013 sampai 2014. Sumber-sumbernya adalah laba operasi senilai 47 juta, lalu penggunaan pembayaran dividen sejumlah 31 juta, sumber-sumber pada penyusutan 30 juta, dan penggunaan bertambahnya piutang 4.500.000 rupiah. Lalu ada sumber berkurangnya kas 2.300.000 pada penggunaan bertambahnya persediaan sejumlah 4.800.000. Lalu sumber berkurangnya efek ada 5 juta rupiah dan penggunaan bertambahnya mesin ada 30 juta rupiah. Lalu sumber bertambahnya hutang dagang ada 6.500.000 rupiah dan penggunaan bertambahnya bangunan senilai 25 juta rupiah. Dan sumber bertambahnya obligasi senilai 10 juta rupiah dan penggunaan berkurangnya hutang wesel senilai 5.500.000 rupiah. Nah, dari semua sumber dan penggunaannya sangat sinkron, yakni sejumlah totalnya 102.800.000 rupiah. Lalu ada dana dalam arti modal kerja pada PT Al-Hikmah. Laporannya dari 31 Desember 2013 sampai 31 Desember 2014. Ada total aktiva lancarnya senilai 102 juta rupiah pada Desember 2013 dan pada Desember 2014 total aktiva lancarnya ada 104 juta rupiah. Dan pada Desember 2013 ada total hutang lancar senilai 60 juta rupiah dan pada Desember 2014 total hutang lancarnya senilai 61 juta rupiah. Namun adapun perubahan pada sumber dan penggunaannya, yakni di total hutang lancarnya perubahan sumbernya senilai 13.800.000 rupiah dan penggunaannya senilai 14.800.000 rupiah untuk total hutang lancar sendiri. Lalu ada bertambahnya modal kerja di perubahan sumbernya yakni senilai 1 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dari perubahan sumber maupun penggunaan sama yakni 14.800.000 rupiah. Sehingga selanjutnya dibuat laporan sumber dan penggunaan modal kerja itu sendiri pada PT Al-Hikmah periode 31 Desember 2013 sampai 2014. Sumber-sumber pada laba operasi yakni senilai 47 juta dan penggunaan pembayaran dividen senilai 31 juta, penyusutan pada sumbernya yakni 30 juta rupiah dan penggunaan bertambahnya mesin senilai 30 juta. Lalu ada sumber bertambahnya obligasi senilai 10 juta rupiah dan penggunaan bertambahnya bangunan 25 juta. Adapun penggunaan bertambahnya modal kerja senilai 1 juta rupiah, sehingga jumlah antara sumber dan penggunaan balance yaitu 87 juta rupiah. Sehingga pada sumber dan penggunaan sama yakni senilai 87 juta rupiah. Nah, dari laporan sumber dan penggunaan modal kerja tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2014, perusahaan telah mengadakan perluasan usaha dengan membeli mesin senilai 30 juta rupiah, bangunan 25 juta rupiah, menambah modal kerjanya senilai 1 juta rupiah, dan sumber dana untuk memenuhi perluasan tersebut berasal dari laba ditahan 16 juta rupiah, penyusutan senilai 30 juta rupiah, dan hutang obligasi senilai 10 juta rupiah. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.